hari ini mari kita datang menyembah Tuhan. Buka hatimu, kita bersuka cita menyembah Dia. Haleluya. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Bersama katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajar kami berdiam Tuhan. Sekali lagi bersama bunyikan ini dari hatimu. Yeah. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari bersama katakan, hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, mengubah hidupku. Hanya di hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawa, terima semua, mengubah hidup kami menjadi indah Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan. Oh,
Terima kasih Tuhan. Hiduplah dalam hadirat-Mu, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, di hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di dalam hadirat-Mu ku temukan kekuatanku. Wow. Mari engkau mulai angkat suaramu, nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya. Biar kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, biar kami memuji nama-Mu, meninggikan haleluya. Haleluya, worship you Jesus. Biar kami bermazmur bagi nama-Mu, haleluya. Tiada lama ya syaralamo, tiada lama ya syaralapata karalama ya naralama ya syaralamo, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kami percaya, we believe in you Lord Jesus. Biar kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, suara-Mu dapat tersampaikan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Profesional muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tema salah satu dari 5 kepastian dalam hidup. 5 kepastian dalam hidup itu dicanangkan karena janji Allah itu nyata dan pasti digenapi. Tapi banyak orang gagal karena cara memandang dirinya yang salah. Self image-nya itu keliru. Karena manusia bertumbuh dalam pertumbuhan psikologi yang ada begitu banyak noise, gangguan. Nah, itulah yang menjadi hambatan sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Maka orang perlu merekonstruksi kembali setiap saat dengan mengucapkan 5 kepastian dalam hidup. Hidupku dicintai Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh yang positif. Dan itu terus ya dimasuk gambar diri kita, barulah firman itu akan digenapi dan profesional muda akan berhasil dalam profesinya masing-masing. Nah,
Saya akan ambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ya telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, konteks dari teks dalam perikop ini sebelumnya membahas tentang hidup dalam ketaatan pada hukum Taurat yang dipertentangkan dengan pembenaran oleh iman. Karena kita diselamatkan bukan oleh amal saleh kita, sebab amal saleh manusia sudah terkontaminasi oleh dosa. Makanya tidak mungkin amal saleh itu berkenan kepada Allah, dan berimanlah kepada pengorbanan Kristus, orang diselamatkan. Karena berdasarkan iman itu juga kita mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah. Sebagaimana pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel waktu keluar dari Mesir menuju Kanaan, dan dalam ketaatannya kepada hukum, maka Tuhan memelihara hidup mereka. Lalu apa yang menjadi dasar hidupku diprogramkan untuk berkemenangan? Yang pertama, dijamin hidup dipelihara oleh Allah. Hidup kita berkemenangan karena kita dijamin hidup kita dipelihara oleh Allah. Nah, profesional muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menempatkan dirinya di tengah kehidupan orang yang beriman dengan figuratif seperti bapa, domba, raja, yang posisi yang dipakai itu hendak menunjukkan sebagai pribadi yang memberikan jaminan pemeliharaan. Ayat 32 dikatakan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini adalah suatu pernyataan yang Rasul Paulus menggunakan bentuk pertanyaan, tapi jawabannya ada di dalam teks ini yang hendak menegaskan sebenarnya Yesus Kristus sendirilah yang menjadi jaminan kita. Di mana kalau Allah itu menyelamatkan kita, maka Dia mengaruniakan segala sesuatu juga. Wong anaknya sendiri aja diberikan kepada kita. Ya, maka yang lain pun diberikan. Nah, di sini letaknya bahwa ada jaminan. Kita coba cek dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi teks ini menyatakan pada saat kita percaya kepada Yesus, yang pertama kita diselamatkan. Ini hubungan dengan roh kita. Yang kedua, oleh bilur-bilurnya yang sakit sudah sembuh. Bicara bilur, Kristus yang sakit kita. Berarti pada saat kita percaya Yesus, kita ini mendapatkan dua hal. Keselamatan yang hubungannya dengan roh kita pada saat kita meninggal dan kita kembali ke surga. Namun kalau bicara oleh bilur-bilurnya kamu sakit sembuh, itu adalah bicara jasmani kita. Jadi percaya Yesus itu tidak hanya urusan surgawi, tapi juga urusan jasmani. Ini senada dengan 1 Timotius 4 ayat 8. Dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, perhatikan ini, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang kalau kita sejajarkan dengan 1 Petrus tadi, bicara penebusan dosa oleh korban Kristus. Yang janji hidup ini hubungannya yang sakit disembuhkan. Jadi kita percaya kepada Yesus itu memastikan bahwa kita ada keselamatan. Ya, kapanpun kita harus tinggalkan dunia ini, kita kembali ke surga karena jalan keselamatan melalui Yesus. Tetapi sebelum kita berpulang ke sana, selama di dunia ini ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ya memang ada teologi yang kalau saya mengistilahkan itu teologi yang tidak mau membuat Allah repot. Seolah-olah kalau Allah itu menyembuhkan kita, memberkati kita, Allah itu begitu repotnya. Ya. Ini saya kira menempatkan Allah itu Allah yang bodoh, yang seolah-olah teknologinya itu teknologi zaman batu. Sekarang di dalam dunia modern, ya, sekelas pabrik mobil ataupun perangkat-perangkat setingkat elektro, itu hanya sekian persen saja, persen kecil ditangani oleh orang. Semua sudah mekanik dengan robot. Ya, owner dari perusahaan itu dia bisa makan di negara lain, minum juga pindah ke tempat lain. Sementara perusahaan yang dia miliki tetap mobile. Loh, ini manusia, apalagi Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah tidak direpotkan kalau kita minta berkat, minta kesembuhan, karena firman-Nya menjanjikan. Itulah jaminan pemeliharaan Allah. Makanya kalau kita meyakini bahwa kita ini diprogramkan untuk berkemenangan, karena yang pertama Allah telah menjamin hidup kita dipelihara oleh-Nya. Makanya Yesus berkata apa? Jangan kamu khawatir. Ya, kamu lihat burung di udara. Ya, burung di udara loh ya, bukan burung yang lagi mangkring di dahan. Kalau burung di udara itu burung yang lagi terbang. Anda sebagai profesional muda tentu harus menggunakan talenta, ya, karunia, skill yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Selebihnya adalah Tuhan. Usia profesional muda adalah usia produktif. Ya, produktif. Karena mau tidak mau grafiknya itu adalah akan ya, sampai di tingkat begini baru usia 45 mulai 50 mulai datar. Dan seterusnya akan turun. Ya, ini sudah hukum alam ini. Waktu naik ini usia produktif profesional muda ada di usia ini. Ini yang harus digunakan sebaik mungkin dengan dasar bahwa Allah itu memelihara. Sehingga kalau Allah itu memelihara, ya gunakan potensi yang ada semampang masih ada. Ya, jangan sampai buang waktu
Itu Allah memprogramkan kemenangan buat kita sehingga kita berani melangkah, bekerja, ya mulai bekerja apa, ya. Karena Tuhan berkata setia dengan perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Ya. Ada pengusaha yang namanya almarhum Bob Sadino. Dia tidak memulai usaha dengan modal besar, tapi ada kemauan besar untuk lakukan sesuatu. Ada pengusaha di Jakarta itu, saya baca literaturnya, dia keluar dari bank lalu membeli resep masakan bakso di Batu. Dibeli itu resep. Lalu dia kembangkan di Jakarta, dia buat itu resep bakso itu, lalu diedarkan ke perumahan-perumahan secara gratis. Ya, diedarkan supaya itu sebagai tester aja. Sekarang mungkin ya pendapatannya sudah miliar hanya jual bakso. Di mal-mal ada dia punya bakso. Artinya apa? Ada satu upaya, apalagi kita sebagai orang percaya. Program Allah buat kita adalah program berkemenangan. Yang pertama yang menjadi dasar adalah Allah memelihara hidup kita. Yang kedua, dibenarkan melalui pengorbanan Yesus. Dibenarkan melalui pengorbanan Yesus. Manusia tidak mungkin dapat menyelesaikan dosa-dosanya dengan amal salehnya. Sebab coba ambil kalkulator Anda. Ya. Lalu mulai dihitung sehari ini mana yang banyak, berbuat dosa atau berbuat baik. Karena dosa itu berpikir jelek gak dosa. Punya niat jelek udah dosa, apalagi melakukan. Jadi kalau mau dihitung manusia siapa saja di dunia ini, maka dosanya akan lebih banyak daripada benarnya. Jadi tidak ada harapan orang bisa masuk surga. Karena manusia tidak ada harapan, maka firman-Nya datang ke dalam dunia menjadi manusia Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ayat 33 dan selanjutnya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini jelas hendak menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Posisi pembenaran ini harus selesai dulu. So kalau posisi kita salah, kita tidak ada harapan untuk berharap apapun dari Tuhan. Karena kita sudah diselesaikan dosa kita, kita diadopsi menjadi anak Allah, maka kita dibenarkan. Dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi teks ini menjelaskan kepada kita ada oknum sebagai pendakwa. Seperti kalau profesional muda pernah datang di satu pengadilan, ada hakim, ya, ada panitera yang mencatat proses perjalanan atau persidangan, lalu ada jaksa. Ya, jaksa ini penuduh karena dia membawa berita acara pemeriksaan BAP yang dibuat oleh polisi, lalu jaksa membacakan dan menuduh terdakwa. Lalu ada advokat, pembela. Nah, ini seperti itu dalam persidangan, bahwa ada oknum
yang menuduh bagaimana kita orang berdosa di hadapan Allah. Bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan si penuduh mengklaim dia adalah bagiannya untuk dihukum. Nah, tapi Roma 5 ayat 9 dikatakan begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini spiritual, ini yang fundamental. Saudara profesional muda dalam bergerak dalam bisnis, bisnis itu adalah kompetisinya sangat ketat. Anda berbisnis, ya. Kita ini sangat tergantung dengan dolar, perubahan futuristik dolar, situasi dolar berapa, itu akan mempengaruhi bisnis kita. Situasi politik, sosial budaya bisa berubah sewaktu-waktu. Ya. Makanya pergerakan-pergerakan ini dipantau dan akan mempengaruhi mana? Pasar saham. Ya. Nah, kalau kita secara spiritual ini tidak memiliki dasar yang kuat, maka perubahan-perubahan ini akan menekan kita. Saya mengingatkan kepada Anda sebagai profesional muda yang berkarir di marketplace, di bidang usaha. Jangan sampai Anda sukses dalam bidang bisnis, tapi usia 50 menginjak 60, tubuh Anda sudah ya legrek, ya sudah remek, sudah loyo. Karena apa? Mengalami tekanan-tekanan tadi. Nah, untuk meredam tekanan, maka butuh spiritualitas. Ini yang akan membuat elastisitas, kelenturan. Sehingga pada saat kita menghadapi tekanan-tekanan dalam bidang bisnis, maka spiritualitas kita ini yang akan menjadi dasar kekuatan. Nah, sehingga pada waktu kita masa pensiun, kita beristirahat tinggal mengontrol bisnis kita bisa menikmati. Jangan sampai karena persaingan yang sangat ketat, stresnya tinggi, masa pensiun tinggal sakit-sakitan, tidak bisa makan apa-apa, makan daging tidak boleh, ya, minum manis tidak boleh, pakai AC tidak boleh. Betapa menderitanya hidup itu. Sehingga ada orang berkata, dulu belum punya apa-apa, ya, mau makan apa saja, tapi nggak ada yang dimakan. Sekarang ya bisa makan apa saja, tapi nggak boleh makan. Apa itu nggak konyol sebagai seorang pengusaha? Maka Anda profesional muda harus berpikir, ya, jangan sampai di usia masa pensiun karena kompetisinya sangat tinggi, Anda tidak bisa menikmati keberhasilan. Oke, yang ketiga, dilindungi berdasarkan kasih Allah. Kita diprogramkan untuk berkemenangan. Ya, dasar yang ketiga adalah dilindungi berdasarkan kasih Allah. Karena di depan tadi saya katakan kompetisinya sangat tinggi. Kompetisi ini bisa juga persaingan produk, persaingan servis atau layanan, ya, dan juga harga. Ini luar biasa. Tapi ingat, persaingan tidak saja dalam bidang hukum, ekonomi, atau market, ya, tapi juga persaingan dalam dunia spiritual. Kita dalam dunia semacam ini ada orang jualan pakai pelaris, supaya laris. Bagaimana membuat jualan orang itu tidak laku. Ya, kita hidup dalam dunia yang semacam ini. Ya. Nah, tapi di sini bagian kita itu diprogram untuk berkemenangan, kita dilindungi didasarkan pada kasih Allah. Ini yang luar biasa. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini dikasih Tuhan sebagai seorang pemenang. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah jaminan. Ya. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu memprogram kita. Makanya dalam kitab Yeremia, rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Itu adalah kasih Allah. Maka ayat yang terdahulu dikatakan, loh, wong anaknya sendiri aja diberikan kepada kita. Apalagi yang lain. Ya, yang tidak sebanding nilainya dengan Yesus. Masa itu nggak diberikan? Apakah itu kesembuhan? Apa itu berkat jasmani, perlindungan dan seterusnya. Jadi itu adalah penyertaan Tuhan, berkat Allah. Nah, Lukas 13 ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, semua seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap-sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, dalam teks ini kata rindu menggunakan bahasa Yunani telo. Kata telo, to desire or to love. Ya. Artinya Allah menginginkan atau mencintai. Jadi keinginan Allah di sini didorong rasa cinta. Itu yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Maka tadi saya katakan di bagian kedua kompetisinya sangat kuat di dalam dunia bisnis. Hukum rimba berlaku di sana. Siapa kuat, dia adalah yang menang. Ya. Tapi kalau Anda yakin bahwa bagaimana Tuhan melindungi kita, ya, tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kita. Jadi melangkah dengan iman. Maka dalam Kisah Rasul pasal 9 ada kisah pada saat Saulus pergi ke Damsyik dengan membawa surat rekomendasi dari majelis ulama Yahudi pada waktu itu untuk menangkap orang Kristen, mengeksekusinya tanpa pengadilan. Waktu di tengah jalan dia melihat cahaya mengarah ke dia. Terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya pernyataan itu tidak membuktikan bahwa orang Kristen yang dianiaya oleh Saulus, dia tidak sendirian. Tuhan bersama mereka. Tuhan ada dalam hidup mereka. Jadi profesional muda yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah Anda mengembangkan karir, apapun bentuk karir Anda, yakinilah bahwa Allah melindungi Anda dalam kasih Tuhan. Dapat melangkah dengan yakin, ya, melangkah berusaha tanpa ragu-ragu, karena Allah melindungi Anda dan memberkati Anda. Anda menjadi orang yang sukses, sehingga Anda pun tidak saja sukses dalam karir bisnis, tapi Anda juga sukses dipakai menjadi alat Tuhan. Jadi untuk hidup kita diprogramkan berkemenangan, maka kita harus meyakini bahwa hidup kita itu dijamin, dipelihara oleh Allah. Dan kita dibenarkan. Dan dibenarkan inilah yang membuat kita layak untuk menerima jaminan dilindungi oleh kasih Allah. Tuhan memberkati Anda, tetap semangat, ya, tetap bergairah, baik bekerja maupun melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, hamba bersyukur kepadamu kalau boleh bersama-sama saat ini boleh menikmati firman-Mu. Kami berdoa buat profesional muda dimanapun mereka menyaksikan siaran ini.
Engkau mengurapi firman benih itu akan bertumbuh berbuah sehingga mereka menjadi profesional muda di tengah-tengah zaman yang semacam ini menjadi alat Tuhan. Diberkati karir mereka, diberkati bisnis mereka. Melalui berkat itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menjagai mereka karena Engkau memprogram mereka sebagai pemenang. Dan kasih Allah melingkupi mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan modal, Tuhan mencukupi, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat firman-Mu, buat jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.